Ahmad. Di mana, Kak? Pernah di Kertasari dulu, Kak Ahmad. Kertasari teh daerah mana ya, Kak ya? Pangalengan lewat. Oh pernah di sana, Kak? Pernah. Rumah Pangalengan. Kertasari. Wih, jauh ya, Kak? Jauh. Kantos ngalaman pas dugi tabuh jam 1 tuh. Jam 1 siang. Kantos ngalaman gitu. Oh iya, Kertasari, Kertasari. Tapi aya nama atau saya jalan naon. Laras, Kak. Biasa kan jalan nanti maksudnya itu jalan ya Banjaran kan, Kak? Kak Maman, Kak Isan, Kak Hamdi, Kak Yuda, kumaha Daramang? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah Kak, sehat Kak. Gimana semuanya? Sehat-sehat? Ya. Nah, Kak Cecep, Kak Dani, gimana kabarnya Kak Cecep, Kak Dani? Kak Dani, Kak Cecep, Baik. Baik, alhamdulillah. Kak Pasil, Sadayana semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kak. Gimana kabarnya Kakak Pasil dan kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mah nembe dugi bumi itu masih kayak ngake seragam. Luar biasa Kak. Mantap, Kak Fasil, mantap. Kak Maman, mana Kak Mamannya? Iya, kamerana gerak kelas ujian tuh biasa di weekend deui kamerana, aduh. Tujuh di otak atik segala. Jelas di kolamnya Kak Mamannya, jelas di kolam. Jelas mengolah nyemplung eta mah apa enak kamu mah kecemplungan dia, aduh, iya teh. duka nggak banjir wae Bandung hujan banjir di mana-mana Kak. Hujan. Kameranya pakai HP aja lah. Jadi 2. Ada 11 orang. Kita mulai aja lah kayak. Boleh. Silakan sama Kak Hamdi aja dipimpin doang Kak Hamdi. Ya Kak. Izin Kak Pasil, baik kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di malam yang sahur ini, baiknya dengan kelancaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Enggak apa sih ya? Terima kasih. Sebentar ya Kak, saya coba untuk ini share screen.
balik. Bentar Kak, saya masih download. Makasih guys. Makasih ya. Bukan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini akan menjadi materi yang terakhir untuk kita semua selama PKG. Tapi kita akan ada satu lagi tatap maya untuk refleksi apa yang telah kakak-kakak lakukan dalam membuat rencana tindak lanjut RTL. Begitu kakak-kakak. Jadi mari kita nikmati kebersamaan kita karena kita akan sebentar lagi selesai kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak untuk tugas itu diselesaikannya biar semua bisa terrekod terrekod oleh sistem. Kalau secara manual mungkin saya bisa kakak-kakak membantu kakak-kakak dalam hal yang berupa teknis dan lain-lain. Tapi kalau sistem itu biasanya langsung terkunci oleh sistem yang ada. Suaranya kurang jelas ya Kak? Atau karena efek hujan? Jelas Kak? Jelas ya? Jelas. Ya alhamdulillah. Nah jadi saya mengingatkan dan kakak-kakak juga nanti saling mengingatkan untuk pengerjaan tugas dan lain-lain. Nanti bisa Kak Maman bisa membantu teman-temannya ya, Kak Hamdi, kakak-kakak yang lainnya untuk bisa saling support satu sama lain. Begitu. Kakak-kakak gimana kemarin setelah mengerjakan RTL-nya? Apakah kesulitan? Luar biasa Kak.
Luar biasa. Responnya positif Kak dari guru-guru yang lain. Saya boleh dengar Kak, silakan rasain dulu. Ceritakan kemarin. Maka Kak Hamdi di Payun Kak eta wakil KM. Senior dulu dong. Wah, Yang lebih dewasa dulu. oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ahmad. Ya. Daun salam Pak Ahmad. Daun salam. Sambil ngopi Pak Ahmad, sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Baso mau Kak, baso. Ya, gimana Kak? Ini ya gimana Kak? Menceritakan kemarin yang kita kerjakan. Kak Ahmad setelah membuat program ya. Oh iya, ya. Ya. Jadi selama membuat RTL ya untuk itu kan udah ada apa namanya udah ada panduan-panduannya itu. Ya tinggal kita untuk mencari jenis yang apa yang akan diprogramkan. Saya mengambil program Otrad Kak. Ya. Nanti si Otrad itu nanti di Gebiar. Saya di RTL-nya Gebiar Otrad. Selanjutnya yang jadi pengalaman, memang ada sambutan positif dari kepala sekolah, terus dari teman-teman sejawat ada positif gitu ya, bagus katanya. Terus KBS-nya saya bikin program itu nama KBS-nya Berseri. Berseri itu bersih, sehat dan rindang itu KBS-nya. KBS-nya Berseri itu. Terus ininya yang agak yang pengalamannya yang agak itu teh rada grogi teh ini mau di videokan, mau di videokan di depan di depan teman dan lain sebagainya itu, dan kepala sekolah itu rada deg-degan Kak. Rada deg-degan. Jadi agak takut gitu, maksudnya takut apa ya gitulah, biasalah gitu, rada takut gitu. Ya tanggapannya positif. Saya kan mengambil programnya nanti Pak Kak itu rencananya biasa di akhir. Kalau pelaksanaan itunya di sesudah asar itu, yang itunya program itunya di asar di olahraganya dipraktekkannya, digebiarkannya nanti udah asar sama dengan porak gitu. Nah, cuman saya kasih tahu bahwa ini dikasih tahu bahwa bentuknya sekarang jadi istilahnya, saya ngambil ini kan SEM. Nah, itu yang jadi yang banyak tanggapannya, gimana SEM itu apa, gimana caranya itu dikasih penjelasan sama saya, dikasih penjelasan masalah SEM itu nantinya itu dia apa ya, guru-guru ya antusias sekali gitu Kak, antusias, semangat ya. Ya saya tunjuk ibu wali kelasnya menjadi manajer kata saya gitu. Jadi ini nanti mungkin sekarang tindak lanjutnya gitu. Nah, ibu bapak guru itu lagi mencari ini siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi itu. Itu aja Kak pengalamannya dari saya. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Pasti ini ya, yang guru-guru yang lain yang bukan PJOK pasti pada nanya ya, apa yang dimaksud dengan SEM gitu.
Iya, iya, Jangan iya, sampai Kak, kan itu guru-guru nanya PJOK yang tidak apa mengikuti program ini ya. iya, iya, itu nanya, Kak. Mhm. Model SM itu bagus, antusias, nanti saya pilih jadi wasit ini, jadi pemimpin ini itu kata antusias itu mau coba pinginnya sekarang-sekarang itu. Mhm. Tapi kan banyak kegiatan PGRI dan apa ya ada acara apa pencak silat kalau tidak salah. Oke. Itu aja Terima Kak. kasih. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Yuk, sekarang perwakilan Wah. dari satu orang lagi. Yuk, siapa? Resen jadi malu-malu resen gini. Ini beda sama pas pertemuan ini. Tetap muka mah pada gacor semua. Nggak ada Kak Widi, Kak. Kamli, oh Kamli. Yuk, Kak Hamdi, silahkan. Ya, siap Kak. Izin berbagi pengalaman kemarin ketika membuat rencana tindak lanjut. Di saya itu kan ada 3 orang yang ikut PKG ini Kak. Nah, awalnya ada ini yang saya pengen seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Bentuk ininya Kak. Meskipun sudah ada panduan, namun pada akhirnya kita membuatnya tentang senam. Tapi mungkin di sini mungkin senam itu suka ada 1 bulan sekali, cuman sekarang kita melibatkan guru-guru yang lain. Nah, guru-guru yang lain sama pelibatan orang tua juga, jadi itu sesuatu model yang baru gitu Kak. Terus juga ketika kita presentasi itu ya tadi Kak tanggapannya sangat positif karena harus diakui Kak di sebelumnya mungkin ya guru olahraga itu jarang melakukan presentasi ketika kita ada ya Kak, ya seperti itu. Nah sekarang dengan hadirnya ini, wah ternyata guru-guru olahraga itu hebat, luar biasa bisa berpresentasi, kemudian berbasis data. Jadi bukan hanya di lapangan saja seperti itu Kak. Kemudian untuk tindak lanjutnya kita mungkin akan digebiarkan juga nanti, tapi gebiarnya misalkan di kompetisi kayak gitu di festival kayak gitu. Jadi ada perwakilannya nanti senamnya seperti itu. Nanti di gebiarnya mungkin pas bisa expo nanti pas P5 dikaitkan dengan itu. Kemarin rencananya seperti itu, Kak. Terus juga dari kepala sekolah apalagi sangat mendukung apa yang guru PJOK lakukan karena jujur banyak guru-guru yang senior juga di situ, guru-guru wali kelas terbuka lah gitu matanya Kak. Ternyata guru PJOK juga bisa gitu, bukan hanya kita presentasi tentang apa tentang program renang dan lain-lain, tapi kita juga bisa membuat sesuatu seperti itu Kak. Dan itu Kak pengalaman saya kemarin. Terima kasih. Terima kasih Kak Hamdi. Kak Hamdi itu SD Sejahteranya. Iya Kak, Sejahtera. Dekat itu dulu cita-cita saya waktu sekolah mau ke sana waktu SD. Iya Kak. Jadinya saya ke Cipaganti. Banyak Kak, banyak waiting list kalau ke Sejahtera mah sekarang juga. Zaman dulu ya, karena dulu harus nyebrang 2 kali kalau saya sekolah itu. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Hamdi. Ya. Oke, kakak-kakak, kita balik lagi ke materi yang kita munculkan, umpan balik, penyusunan rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih untuk Kak Ahmad, Kak Hamdi, tadi sudah persepsi, membuka, menceritakan apa yang telah kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing. Saya ingatkan kembali kakak-kakak kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak, saya ingatkan kembali bahwa kita ini materi yang terakhir kakak-kakak
untuk materi PKG PJOK. Akan tapi nanti kakak-kakak ada satu lagi pertemuan 1 jam ya, itu untuk refleksi dari materi yang sekarang ini, begitu. Jadi ayo kita selesaikan dengan baik program kita ini, dan ini akan menjadi kenangan kakak-kakak nanti ke depannya ya, karena kakak-kakak menjadi pelopor diseminasi angkatan pertama berarti kakak-kakak, begitu. Oke, kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan membuat lagi nih yang kemarin, nanti disempurnakan kakak-kakak ya, dan disempurnakan, udah gitu nanti kakak-kakak dimasukkan lagi, kalau tidak salah itu nanti dimasukkan lagi ke dalam tugas ya, ke dalam tugas, nanti saya memeriksa, dan nanti saya akan mengizinkan, jadi kakak-kakak jangan dulu masukkan ke PMM sebelum saya mengizinkan kakak-kakak gitu. Kalau misalnya kata saya, Kak Ahmad gas, nah berarti Kak Ahmad sudah bisa mengugah bukti karya ke platform Merdeka Mengajar gitu ya. Karena kita di sana harus hati-hati, karena kalau kita menggugah ke dalam PMM otomatis karya kakak-kakak dilihat secara nasional, begitu, dan akan dijadikan contoh oleh rekan-rekan guru PJOK se-Indonesia, begitu kakak-kakak ya. Nah, tadi saya keingetan juga Kak Hamdi, kan Kak Hamdi tadi ada 3 orang ya. Dan kakak-kakak mungkin ada yang berbarengan juga dengan satu kecamatannya. Takutnya begini, saya lupa menyampaikan, dan tadi juga saya baru dapat kabar itu. Saya masih ingat waktu itu saya dengan rekan kerja saya di sekolah ada yang sama mengikuti PKG juga. Nah, program kita itu sama tentang hal untuk bagaimana menggerakkan siswa menjadi sehat begitu. Tapi nama akronimnya yang saya bedain, begitu. Nama akronimnya saja, kalau dalamnya sama semuanya. Karena apa? Karena takutnya nanti pas dimasukkan ke PMM ada data double nama yang sama. Begitu. Kalau double data yang sama, takutnya nanti disangkanya plagiarisme. Padahal sebetulnya kakak-kakak dan yang lainnya itu satu sekolah atau satu kecamatan gitu yang berjanjian untuk mengadakan program tersebut, begitu kakak-kakak. Jadi nanti dibedakan di akronimnya ya, di nama akronimnya kalau misalnya kakak-kakak sama gitu di dalamnya. Nah, namanya saja bedain nama akronimnya, begitu. Jadi nanti kakak-kakak yang kemarin sudah dibuat diperbaiki lagi, lalu nanti kakak-kakak akan menggugah kepada platform Merdeka Mengajar PMM, begitu. Tapi dengan persetujuan saya dulu. Oke, agenda kita yang pertama pengantar umpan balik, kedua pertanyaan pemantik umpan balik, tiga analisis, keempat pengantar bukti karya, pengantar umpan balik RTL. Ini sudah kemarin kakak-kakak ya. Nah, ini rubrik penilaiannya yang nanti akan saya nilai dari kakak-kakak. Nilai keseluruhannya 100, Kak. Saya lihatkan dulu nih, Kak, untuk ringkasan rubrik penilaian.
Kakak-kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL yang kakak-kakak buat? Silahkan, saya pakai spin. Ntar Kak, saya lagi menyiapkan nama-namanya. Mungkin jalanan pulang. Silakan Kak Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Kak ya videonya atau kameranya belum bisa dibagi lagi Kak. Untuk pertanyaan tadi Kak dari pembuatan RTL ya Kak, menggunakan rubrik karena saya posisinya kemarin melihat contohnya dari TikTok Kak, untuk jadi contoh kebetulan nama aku itu sedikit disinggung saja kayak disinggung lagi di dibuatkan serasa dan sekali akronimnya kayak rasa dan sekali senam kebugaran sarapan sehat dan sekolah tanpa bullying. Nah kalau dilihat dari rubrik penilaiannya seperti yang sudah saya buatkan di sini, eh, menggunakan beberapa penilaian yang sudah dibuatkan sama saya sendiri Kak, seperti untuk persiapan kalimanya, terus di sini saya menyusun program serasa das kali ini senam kebugaran ya Kak ya, senam kebugaran sarapan sehat untuk publik penilaiannya ke anak-anak, jadi mengajarkan bagaimana sarapan sehat dan selalu bergerak gitu Kak. Nah, terus digabungkan, dikaitkan dengan P5, P5-nya permainan outrat dengan digabungkan kebiasaan untuk bugar. Nah, dalam RTL yang saya dibuatkan
yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ahmad, Kak Hamdi, beberapa rekan-rekan setelah melihat tampilan paparan saya di rekan-rekan teman sejawat, salah satunya ya membuat gebrakan yang sangat bagus ya Kak ya, setelah mengikuti PKG ini. Kata Kak Hamdi mah ternyata guru olahraga teh bisa tampil. Nah, rubrik penilaiannya eh, dari yang tadi Kak yang bisa dijelaskan di penilaian penggabungan P5 itu Kak, Hmm. seperti itu. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kang Maman. Ya, Kak, terima kasih sama-sama Kak. Kak, saya akan buat backlot room. Kakak-kakak nanti menganalisis umpan balik dari yang teman kakak-kakak kerjakan ya. Nanti di kelompok kakak-kakak berdiskusi yang punya siapa yang akan diumpan balik sama kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa menggunakan PowerPoint, tulis nama kakak-kakak, terus tulis juga programnya siapa yang kakak-kakak amati gitu ya. Eksploratif saja, pandangannya kasih umpan balik sesuai dengan yang kakak-kakak lihat dari program RTL yang dibuat oleh teman kakak-kakak. Saya buat open room. Kak Dani sehat, Kak Dani. Ini cuma Kak Yogi belum ke tempat yang disuruh. Nah, sudah. Alhamdulillah, Cecep, damang, sawalerna. Alhamdulillah. Tos sehat namanya. Sehat Kak Dani. Alhamdulillah. Cuman batuk-batuk mah masih lah. Wah, Cuman sering teh. Alhamdulillah. diobat. Kamaman.
Aduh, kurang fokus ya, aduh, ai kamera tepuguh gitu. Tadi ngangge laptop Kang Man. Ya, mana teh wih di kolam, pasang di otak atik, ai kadang-kadang sok rada malas gitu, ai di otak atik deui itu. Iya. Ngage HP ngadengu. Kacecep, Kumaha Kang Maman? kumaha? Aman, Diam aman. dulu dedenya, diam dulu. Diam dulu dedenya. Gimana Kang Maman? Kumaha? Aman, aman. Tugas udah beres-beres. Alhamdulillah nembe dikintun tugas nu terakhir 3.1 D C di gitu. Alhamdulillah. Oke. 3.1 C 2 udah terakhir itu barusan. Mantap, mantap. Ya, saurah teh perpisahan bade di Arung Jeram kadani gitu. Oh, Mohon. siap kondisikan nih, siap wae. Ngan beres ieu poinnya beres bagi rapot atau kumaha? Di rapot di Gerama. Akhir Desember atau pas liburan sebelum Pas liburan liburan, pas liburan aja. Pas nya liburan aja. aya nama masih banyak kegiatan sekolah Kak. Nah, eta. P5, field trip, Kumaha, terus nanti workshop. kumaha Oh, kamari masih banyak. ujian kumaha beres? Ujian alhamdulillah Kamaman. Kamaman Oh, beres. mudah-mudahan ieu nya lulus sadeananya. Amin. Amin. Kadani beres Kadani. Beres kamari ujian. Kak Erik eta Ya, Kak Erik saya Kak Erik. di Gerama menuju dalam kegiatan tadi mah. Oh, kegiatan Oh, kecamatan berartinya PGRI. PGRI antawis nama. Di abi mah lomba senam. Nu ayana lomba senam sareng padus. Aduh, olahraga nggak ada. Ini hasil. Nu Oh, aya teh eta. Pencaksilat. Ya, senam senam kreasi sendiri antar sekolah. Oh. Perlombaan pol Assalamualaikum. bola. Aduh, Salam. Waalaikumsalam. Aduh, terus bagaimana ya? Naon tugasnya itu? Iya kan tuan penutup, karek tuan penutup ada. Oh, entos beres. Aduh, hampura ya. Beres Kak Erik. Ayo, Aman, pasti aman. lagi dia gening nongkrongan. Tujuh nongkrong salah. Tuh. Esok atuh naon tugasnya, Kak? Kak, tugasnya apa? Tugasnya Kamaman, kumaha Kamaman? Umpan balik. Tugasnya umpan balik. Oh, umpan balik. Keluar kan tuh RT lu kadani saya tah. Wah, Ada Bugaran asli. Aya hubungan jeung lingkungan, aya hubungan jeung badan sehat, aya hubungan Oh. jeung gizi. Eta we urang feedback eta we. Lengkap. Luar biasa. Asli. Nu kadani. Nu Kadani, bener. Tepat pisan. Luar biasa. kelah tuh. Nu Kadani gaskeun. Tuh bajuna ge alus, kadani geura rada nangtung bajuna alus. Asa apal acuna. Iya, Pak. Enggak baju. Sok share screen. Ini bakso tahu. Cuanki ketekan gitu mah harus Cuanki. Kemarin nomor rekening anggar. anger. Bandung Open ngiluan berartinya deket Delphi. Gelan. Iya tacan ketinggal ya. Tacan Kak Dani coba. Kak Erik. Cap lunas masih aya. Aya tuh. Erek cap naon. Segala aya. Cap gome. Ieu Kamaman ngajak ieu body rafting sana. Waduh, madep pisan. Di mana di Citumang? Nu cangket Citumang. heula. Pengalingannya Wah, cocok atuh. Nginep berarti nya. bener.
barusan pas ulang tahun Kadani saudara teh namanya. Wah, mantap pisan Kadani mah. Juga David da Silva tinggalinya. Rada nonton Kadani eta acuk saya. Tos saya kan Pak, sa Aya Kadani. Tak acan Wah, Kadani. Hah? Tak acan. Aya. Nah, kumaha eta teh. Ih, halus Jumat jumpa segar. Jumat pagi sehat dan bener. Ayeuna mah moal Jumat berkah deui, geus mager berkah segar. Tahu Kadani Publik cik. ya. Next. Tuh latar belakangna halus, latar belakangnya untuk panjang-panjang. Wah, ade geus. Langsung pada Intinya hal ya. yang dituju. Singkat, Tuh. padat, jelas semuanya. Tuh ya mah ada di kompleks. MPS. Aya kegiatan imunisasi kan berarti koordinasi jeung puskesmas kan? Ya betul. Oh. Jadi budak teh kieu kan jujuk disuntik weh. Naon Tapi untuk nah apa? keur naon disuntik teh bener ada edukasi di situ. Bagus. Sehat fisik, sehat jiwa, sehat jiwa kumaha tah kala-kala. Ke Areli. Iya dah. Sehat lingkungan. Sehat jiwa. Tujuanna aya. Bener ya mah. Komplit Kadani mah. Mau Jadi jaga ente aspek fisik wae nya. Ya. benar KB ya, benar KB. Dede. Ya udah ini aja. Oke, feedbacknya damel di PowerPoint. Tah betul. Tah iya. Tah, struktur programna jeung mitra tuh. mantap, Puskesmas, memang. Polsek, tingali atuh Forkopimda Raraya. Susu Kecap Ultra, lunas, catering. Cap lunas aja. Wah, iya mah teu make cap lunas ieu langsung di sponsornya. Teu kudu dilaporkeun ieu mah. Aya ieu na. Aman. Penting Ya cair. full. Sari roti. Wah, bener Ieu mah nyata ieu mah dilaksanakeun berarti nya. Iya. Oke, Asli semester eta aya napjah segala. Napja. Kamaman napja kumaha? Wan, Napja tah nabja, masih aya Abu-abu. eta. Sabaraha gram deui. resep, Kamu ya, mana? stop. Lumayan yang bergadang. KS Di mana, Bu? P3K. Lanjut Kak Dani. Handap. Dia kan direkam ya teh. Oh, astagfirullah, ampura. Tidak, iya nonton. Dibiaskeun. Bias. Kemungkinan tantangan. Kebiasaan syarat. Bener ya mah, nyata kurang diperhatikan oleh orang tua. Kesibukan orang tua, betul. Ya, memberikan uang Kadani ya, buat referensi ya. Bener ya mah. Jadi ya mah emang udah dijalankan ya Kadani ya? Belum, mau kan belum. Kompleks ya, asli kompleks ya, halus. Rek nurutan ya. Tantangan Kirim yang aja. relevan. Kirim ke ya WA eta tanpa pasilnya. Nya, kirim. Boleh. Ya iya daftar hadirna nu kamari itu. Dibuat video teh aya YouTube-na? Ada di YouTube. Tuh. Mantap. Ya, tuh udah tingali Ya, luar biasa. anu ikut PJO kana ge tingali. PKG PJO kana. Coba gitu. Kabeh ngiluan. Ikutan semua. Seragam gitu. Pembagian. Mantap ya mah. Ya mah calon fasil dewa ya. Wah, itu. Calon fasil ya mah. Maju. Notulensina ge panjang eta mah. Emang ini terakhir dikumpulinnya kapan ini teh? Hari Sabtu kamari. Bukan tanggal 29. Eta mah nu bukti karya. Oh, bukti karya. Iya mah pan anu kombel buat kombel belajar.
BS. Bukti karya nu kumaha? Ya, tindak lanjut dari sini. Jadi enak urang teh kumaha itu tugasna? Bukti Nah, karya iya, mah urang nge-review presentasi ieu. kadaninya. Feedback. Review kumaha ieu? Karena di PowerPoint. Ya, iya di PowerPoint isi PowerPoint-nya tentang feedback ini RTL ini. Sok wae damel yeuna kadani reviewna kadani. Nya sok atuh dinilai. Sok anu menemukan apa? Saya menemukan semuanya di sini mah kompleks. Nya tuh ku di 9 komponen ada ya, mulai dari latar belakang. Latar belakang jelas ya. Ada 9 slide ini sudah memenuhi. Terus kegiatannya berpihak kepada peserta didik, melibatkan aspek-aspek lingkungan, sosialnya dapat, Imunisasi. tidak hanya gerak fisik. Eta kadani kompleks sih saya mah ieu. Pada kegiatannya. Lamun cek bahasa kepala sekolah mah tuh komprehensif dan integral ya teh. Mantap. Semua aspek ada ya. Ya menyeluruh dan saling keterhubungan gitu. Benar. Jadi komplit dari kayak kadang ini gitu. Ini paket komplit. Di eta di WA grup sementara PKG. Adopsi sia-sia bagus ya. Jumat pagi non. Jumat. Jadi kieu pami di sekolah terus berjalan teh kan tiap hari Jumatnya senam, terus dilanjutkan pramuka. Ya. Nah, ayeuna mah minggu kan karena sekolahna 2 minggu pagi, 2 minggu siang. Jadi anu minggu pertamana senam heula senam terus pramuka. Tah, Jumat anu kaduana baru ieu melaksanakan sarapan sehat. Kalau yang sekolah siang melaksanakan juga nggak? Tidak melaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi karena kebetulan dengan sekolahna dengan SMP jadi tidak kalau yang sekolah siang mah tidak gitu. Oh, sekolah siang berarti. Jadi sekolah pagi doang. Ya, sekolah pagi doang. Cuma anu sekolah pagi kan 2 minggu. 2 minggu pagi, 2 minggu siang. Jadi mereka off kegiatan ini 2 minggunya. Nah, begitu. Sebulan 2 kali. Mencek urang mah pembiasaan. Contoh kalau hari Senin upacara kan kalau sekolah siangna nggak upacara. Begitu. Kalau hari Selasa tuh ada medaling itu program pembersihan biasa sekolah. Cuma kalau siang ada kayak sholat duha Kami sholat duha mah tidak hanya di pagi saja. Betul. Oke. Tapi mungkin kedepannya bisa dipikirkan ya. Untuk apa? Untuk yang siangnya kegiatan apa yang bisa dioptimalkan. Betul, Pak. Supaya tetap beraktivitas gitu. Iya. Saya. Ya. Tapi feedback nama saya. Sok atuh Pak didamel PowerPoint. Ieuna tadi masukeun kayak Kang Eri. Sok atuh nu nganggo komputer. Pak baterina lobet. Ya bisa PowerPoint-na. Aspek yang dinilai ya. Mohon ya PowerPoint-na feedback program. Ya. Feedback program ini apa? Sekolah non kadang teh Jumat pagi segar JPS. Ya. Ya, Jumat pagi sehat dan bugar. Nah, Jumat pagi sehat dan bugar. Pak Erik tos di mana Pak Erik? Abi tos di ieu ti Koni ka Maman. Aya Ayub aya.
Ayo Pak wae Cecep atuh. atuh. Pak Cecep di nomor PowerPoint. Ya Mohon, ini. Ya dia sok. yang Kumaha. Lagi OTW ini tinggal dimasukkan aja. Feedbacknya Memuat seluruh komponen yang ada dalam rubrik penilaian. memuat seluruh komponen yang ada Di rubrik penilaian RTL. Mulai dari latar belakang sampai dengan apa yang terakhir teh tadi? 1 latar belakang, 2 tujuan program, Langsung weh. Handap, RTF, handap di kelak sekedap sekedap. Iya ada kendala. Aduh. Feedback ulangi kak, ini agak ini feedbacknya. Program ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian RTL. Program ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian RTL yang memuat komponen dari pembuatan RTL tersebut. Oke. Komponen tersebut bersifat pembuatan RTL tersebut. Gimana kak? Komponen program ini bersifat komprehensif dan integral. Komponen apa? Komponen ini bersifat komprehensif dan terintegrasi gitu kan. Oke. Dengan sebuah pembiasaan yang di dalamnya membangun karakter Oke. Membangun karakter dengan pembiasaan. Sehingga terbangun kebiasaan. Oke. Dari kebiasaan terbentuk kepribadian. Oke. Dari kepribadian terbangun peradaban. Dari kepribadian terbangun peradaban. Oke. Jika program ini konsisten dilaksanakan,
untuk menuju untuk menuju cita-cita pemerintah Oke. terkait Indonesia Emas 2045. Mantap. Emas 2045. Oke. Akan mudah terwujud. Oke. Dah, ini segitu di saya mah. Mangga tambahan? Tamaman? Kamaman. Tos cari nice ya terus lengkap. Mantap. Mantap Kadani asli, Kadani HD. Ya, Feedback dari RTL dari program Kadani teh apa itu teh judulnya? jumpa segar, Jumat Jumpa pagi segar. sehat dan bugar. Jumpa apa? Oh, Jumpa program segar. Jumpa Segar. Oke. Jumpa segar. Segar. Jumat pagi sehat dan bugar. Nah, sama juga Pamaman guys sama kan? Ada Sama. bugar. Ada Kadani. Cuman Kadani itu lebih yang tadi dijelaskan sama Kak Erik lebih kompleks, lebih Nah, lengkap ini dari ada lagi. lingkungan. Ada lagi nggak? Udah cukup. Mantap. Lingkungan ada, kesehatan ada. Ada Kadani asli. Jadi udah kompleks ya, cukup ya ke Erik, ke Cecep. Ada yang mantap. Oke. Feedback dari program teman yaitu Ya. Jumat Segar. Jumat pagi sehat bugar. Feedbacknya yang pertama ini ya. Ya. Udah cukup sih, mantap. Ya berarti kesehatannya bias ya Kadani ya. Ya, kemarin Ya. kan bias seruntik bari jeung teu apal jujuk disuntik kenapa harus diterangkan. Terus apa lamun teu disuntik kumaha gitu kan. Bullying juga masuk. Benar. Jadi tujuan bias itu dijelaskan ya. Jelaskan. Ya sok bisa aya tambahan atau kekurangannya masukeun we eta. Oh, kekurangannya mah ini aja apa? Untuk peserta didik yang sekolah siang Nah, tidak gitu. terakomodir untuk kegiatan ini gitu aja. Itu aja kekurangan. Untuk kekurangan Oh, udah dua ya. Pagi Dua siang. rombel. Iya. Tapi kelasnya teh banyak, cuma ieu teh rada curhatnya. Jadi sekolah besar SD ada mun dulu mah kan ada satu atap lah zonasi teh geuningan. Di Betul. Bandung teh ada 5. Nah, kalau di Cicabe ada SMP berapa, cuma ada lahan kosong. Di sebagian juga ada lahan tersisa. Dulu pernah ada nih di mana di Bandung apa itu teh?
aya nu sekolah di Ya lapangan benar. gitu, ngejar SMP genep 10 gitu. Nah, itu kan Yang pirang genep nya. sabaraha. Heeh, gitu eta kan Kak, di itu Ciburu itu berarti regol gitu teh. Kak Maman, ini untuk kekurangan dari program Jumpa Segar apa saja yang harus Itu apa? Peserta didik yang sekolah siang. Lu siang tidak terakomodir mereka. Akomodir. Berarti programnya harus diikutsertakan yang siang. Mungkin bisa sorenya menjelang pulang gitu. peserta didik yang bisa sekolah gantian, siang tidak bisa melaksanakan gantian. program tersebut. Terus untuk jadwal Terkait manajemen waktu pelaksanaan. Mungkin bisa disiasati dengan melakukan program ini sebelum sebelum pulang sekolah. Bisa sebelum pulang, bisa jadwal gantian. terkait manajemen waktu tidak Gimana Kak Cecep? untuk jadwal terkait manajemen waktu tidak efektif ya? Belum efektif. Belum efektif boleh. Terus Emang solusi ini untuk kekurangan dari program Jumpa Segar, peserta didik yang sekolah siang tidak bisa melaksanakan program tersebut. Untuk jadwal terkait manajemen waktu belum efektif. Lanjut, solusi untuk peserta didik yang rombel siang rombel siang bisa melakukan kegiatan jumpa segar pada sore hari sebelum pulang sekolah itu aja. Oke. Kembali deui ka Erik. Jadi Yap. di SDK satu amparan, nah rencananya ke depan dibagi 2. Kenapa dibagi 2 jadi jadi SD-nya. Jadi dibagi 2 yang SMP gitu? Nah, jadi ya satu amparan, satu tanah, kemudian nanti misalkan sebelah timur SMP, sebelah tanahnya gitu SD. Berkurang atuh jumlah peserta didikna. Betul. Tak adil lari gitu mah. Betul. Ya. Betul. Padahal didinya ya sekolahan itu udah di zonasi eta SMP sabaraha hiji sih? SMP 16, SMP 48, 22 sama 22 27. 22 27. Tapi kan ke 16 gak bisa kan? Bisa, cuma memang banyak siswana. Jadi seolah zonasi teh membuat satu atap. Oh iya guys, gabung ke grup. Iya. Inti. Siap. Oke kakak-kakak. Nah sekarang kita tinggal diskusikan, ceritakan apa yang menjadi umpan balik kakak-kakak terhadap teman kakak-kakak ya. Pak Erik, video liburan. Di Belitung ya. Kita tuh ada 3 kelompok ya. Ya. Kak Erik, salam di Kak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baktor. Gimana udah ditanyain? Silakan kelompok 3. Kelompok siapa 3 Kak? Nah, Fikri. Ya.
Bentar Kak, izin share screen. Tapi gak bikin di PowerPoint Kak, langsung ke RTL-nya aja gak apa-apa? Boleh. Boleh RTL-nya dimunculkan? Tampil kayaknya. Udah, ada Kak? Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, kami dari kelompok 3 akan merefleksi gitu atau umpan balik kakak-kakak dari kelompok 3 terkait RTL yang saya buat gitu. Untuk selanjutnya mangga akan dibahas oleh Kak Widi. Mangga Kak Widi. Oke, terima kasih Kak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana saya semuanya? Oke, ice breakingnya nanti. Waalaikumsalam. Nah, untuk sekarang refleksi tentang karya dari Kak Fikri ya. Di sini perencanaan tindak lanjut yaitu Segar, di mana Kak Fikri membuat sehat dan bugar dengan permainan tradisional. Di sini Kak Fikri bagus nginiin buat judul sehat dan bugar, soalnya rata-rata buat anak-anak sekarang di zaman globalisasi ini tuh banyak anak-anak yang kurang bergerak gitu ya, jadi lumayan cukup bagus gitu. Terus next coba Kak Fikri. Nah, di sini saya tanggapi cukup bagus buat latar belakangnya, yaitu si anak sekarang banyaknya yang main gadget, yaitu main HP. Jadi si gerak si anak itu sangat terbatas. Jadi jarang gerak gitu. Jadi banyak ngumpul main gadget. Enggak main ini. Jadi si Kak Fikri ini mengutus sehat dan bugar dalam permainan tradisional itu bagus. Jadi si anak itu enggak main HP terus, jadi aktivitas geraknya juga ada, dan juga buat melestarikan, yaitu melestarikan permainan-permainan dulu atau meneruskan permainan sebelum ada gadget atau misalkan HP di zaman globalisasi ini. Oke, next Kak Fikri. Oke, di sini Kak Fikri mengusung tujuannya, yaitu melestarikan permainan tradisional. Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan, melestarikan permainan tradisional, juga kesadaran tentang nilai budaya. Ya. Oke, menilai-nilai budayanya yang kurang aktif atau kurang mengetahui budaya-budaya dulu, atau misalkan kayak nenek ayah ibunya yang dulunya ada HP main apa aja, jadi mengenalkan permainan-permainan tradisional ini yang cukup aktivitas geraknya banyak dan juga menyehatkan, seru juga gitu, nggak kalah bersaing sama permainan-permainan yang ada di dunia maya atau game itu. Dan juga tersedianya kerjasama dengan rekan. Nah, di sini nilai kerjasamanya, nilai kejujurannya, nilai misalkan kalau misalkan ada pertengkaran, bagaimana cara menyelesaikannya, itu ada di permainan tradisional zaman dulu. Bagus banget. Oke, selanjutnya Kak Fikri. Nah, di sini pencapaian yang diharapkan peserta didik dapat melestarikan dan
mempopulerkan kembali rasa temanya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan bermainnya, dan juga dengan diterapkannya permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan mampu meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran PJOK, yang berarti peserta didik lebih aktif bergerak. Dengan keaktifan siswa dalam bergerak akan semakin besar kemungkinan untuk mencapai tingkat kebugaran jasmani yang baik. Nah, di sini juga capaiannya itu si anak diarahkan supaya bergerak. Jadi si anak tidak hanya diam, bergerak. Dengan bergeraknya itu dengan menggunakan permainan tradisional, yaitu dengan gembira. Jadi si anak tidak sadar mereka bergerak, tapi menyenangkan gitu. Aktivitasnya lumayan berat, lari-larinya cepat, tapi dengan mengusung dengan permainan tradisional yang menyenangkan ini, jadi tidak terasa menyenangkan, bergeraknya juga bisa tercapai kayak gitu. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar, di sini Kak Fikri mitranya yaitu otomatis dengan peserta didik, ya. Peserta didiknya yaitu mengusung dari kelas 4, 5, dan 6, di mana peserta didik yang diusung di sini yaitu kelas 4, kelas atas. Jadi dengan mengasih istilahnya mengasih pancing, si anak bisa belajar mengeksplor sendiri apa pengetahuan yang didapatnya, apa yang aktivitas fisik yang didapatnya. Nah, bisa berpikir kritis gitu. Dan juga dengan menginstruksikan kepada peserta didik, di sini si guru mengarahkan, oh ini permainan, contohnya kayak kelas 4, di sini tuh Kak Fikri ngainin permainan tadi tuh, Kak Fikri permainan lupa lagi, kelas 4 deh. Aman Kak Ahmad? Lompat tali Kak Widi. Pas 4 Oh ya, lompat tali. Kelas 5 itu boy-boyan dan yaitu gala asin. Jadi bisa diarahkan permainan geraknya, dan juga di sini berkomunikasi dengan guru dan wali kelas. Ternyata tanggapannya cukup bagus, dan juga mendukung program olahraga buat meningkatkan kebugaran, dan tadi temanya yaitu sehat dan bugar kayak gitu. Oke, selanjutnya. Kapasitas yang dimiliki yaitu tentang sumber daya manusianya dan juga peralatan yang dibutuhkannya. Terus aset dan sumber daya yang bertujuan agar terlaksananya permainan itu. Oke, selanjutnya kita percepat. Kasihan yang lain menunggu. Nggak apa-apa Kak Widi, Kami aja. Jangan dihajar, kasihan Kak Mama nih menunggu. Di sini Diwakilin aja sisanya LMS Kak Widi. Ayo Kak Widi. Buat rencana evaluasinya di sini bagus Kak Fikri. Jadi mengevaluasi ini feedback lah ke peserta didik ataupun misalkan umpan balik. Jadi penjelasannya secara langsung apa yang didapat dalam permainan tradisional ini. Yang satu, nilai geraknya itu dapat, si anak bisa lari bolak-balik dengan secara menanyakan kepada si anaknya. Jadi si anak bisa bergerak, ada larinya, ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatifnya juga ada ya, bergerak itu bagus. Dan juga buat ininya dari nilai kognitifnya, ini pengetahuan cara permainan tradisionalnya dikasih dengan bagus kayak gitu. Terus psikomotornya yaitu buat si anak nilai kejujurannya apa, nilai kerjasamanya ada di situ. Terus nilai menghargai sesama teman ataupun nilai kerjasama nih, kerjasama antar
temannya, kerjasama antar misalkan timnya ataupun ingin meraih sesuatu harus ada kerjasamanya. Contohnya sapu lidi, kalau misalkan satu nggak bakalan bisa nyapu halaman. Kalau misalkan banyak kan bisa nyapu halaman. Nah ini cukup bagus buat hasil karya Kak Fikri ini. Ada tambahan Kak yang lainnya? Mantap. Oke, buat kehabisan waktunya tuh, aduh, bentar lagi. Kak Widi Buat Kak Maman, translate. ya. Tambahin sendiri Lanjutkan Kak Kak Widi. Widi, lanjutkan. Buat dokumentasi bagus, udah ada riungan nih, ngumpul sama ini. Ya, terus perizinan aman, perizinan pokoknya mah di ACC we. Nu penting mah cair Kak we. Widi videonya Pas cacan cair. diputer Kak Widi. Capna aya di Kairik, capna. Oh, cap lunas aman. Videonya puter heula. Ini perizinan tuh udah di ACC. yang Kak Widi aja Nah, ini ingat ya. asli ya, capnya asli, bukan bodong. Tutup sama SPG. Kak Pasdil sudah terwakilkan sama Kak Widi. Terwakilkan lewat aja. Tong gitu, masih banyak. Saya lihat. Ini karena masih ada beberapa slide yang mesti saya kasih tahu lagi nih. Videonya belum diputar Kak, itu videonya belum diputar. Videonya. Mantap, pokoknya mah Kak Fikri 100 buat Kak Fikri. Muter wae Kak Kaisan ada videona. tambahan Kaisan. Oh iya Kaisan, mangga. Pilih aya tambahan. Kak Kaisan. Keluar mana tadi ya? Kaisan. Kayaknya sudah terwakilkan sama Kak Widi udah. Oh, gitu udah siap. Aman Kak. Nah, Terima kasih. di close dulu Kak. Tapi biar adil yang lain ini juga bicara juga. Kak Ahmad nih, kasihan. Ahmad tuh kuasa serius Kak Ahmad. Kelompok 2. Mas Sinta yang kelompok 2. Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Kak. Waalaikumsalam. Sudah ada Kak? Sudah ada aman. Bentar Kak, nge-like. Nah, baik, di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal, saya dari kelompok 2, beranggotakan dengan Kak Pinta dan Kak Yuda. Setelah tadi diskusi tentang umpan balik RTL yang berjudul Strekan Permainan Tradisional. Untuk umpan balik yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Pinta. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator Kak Faisal izin menyampaikan untuk umpan balik RTL yang dibuat oleh Kak Faisal ini sangat lengkap gitu ya, detail. Nah, untuk judulnya ini yaitu tentang lestarikan permainan tradisional melalui permainan tradisional untuk meningkatkan pelajar Pancasila. Nah, namun di sini Kak Faisal tidak mencantumkan akronim dalam RTL ini tuh apa gitu. Nggak dicantumin, cuman untuk program-programnya di sini ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada di
LMS sudah detail gitu. Jadi di sini Kak Faisal itu membuat RTL tentang permainan tradisional mengenai hadang ya atau galah asin, dan di sini pesertanya yaitu kelas 6 ya sebagai objeknya gitu, dan untuk produknya ini Kak Faisal menyuruh untuk siswa-siswa kelas 6 ini membuatkan poster. Nah, di sini juga Kak Faisal menumbuhkan atau melestarikan dan mengenal tentang permainan tradisional terhadap peserta didik supaya paham bahwa permainan tradisional itu banyak. Jadi untuk pengenalannya itu salah satunya Kak Faisal mengambil permainan tradisionalnya yaitu galah asin. Jadi peserta didik mengetahui untuk aturan cara permainannya, untuk aturan-aturan bermain berbentuk semnya gitu. Kak Faisal sudah menjelaskan dengan detail, dan untuk feedback terhadap peserta didiknya ini Kak Faisal sudah sangat bagus karena membuat produk yaitu supaya anak lebih paham, jadi anak-anak membuat poster seperti itu. Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Vinta. Selanjutnya Kak Yuda. Oke, sedikit menambahkan apa yang tadi Kak Vinta umpan balik dan apa yang Kak Faisal tampilkan dari RTL-nya. Yang pertama tadi sudah Kak Vinta kasih tahu mengenai akronimnya, mungkin tidak ada, langsung ke lestarikan permainan tradisional. Terus kalau sisanya menurut saya itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Mulai dari latar belakang yang Kak Faisal buat, terus tujuan dan produk yang mau Kak Faisal juga tentukan sudah ada di situ. Terlepas dari proyeknya gerak anak-anak bermain hadangan, tapi pengetahuannya juga ada. Anak-anak disuruh membuat poster dan menjelaskan kepada teman sebayanya, teman yang lainnya mengenai poster yang dibikin sama Kak Faisal. Terus untuk surat-surat juga dilihat lengkap dari surat undangan, daftar hadir seperti itu. Mungkin itu saja aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kembali ke Kak Faisal. Baik, terima kasih untuk Kak Vinta dan Kak Yuda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 langsung saja. Kak Dani ditampilkan Kak Dani. Nah, kita kelompok berapa Kak ya? Oh, enggak. Ada berapa kelompok? Ayo kita kelompok berapa? Kita kelompok berapa? Kita kelompok berapa? Di KCCEP ada di KCCEP. Itunya aja apa yang Kak Dani? Yang Kak Dani itunya yang programnya. Kak Ahmad berarti kita enggak Kak Ahmad. Yang feedbacknya mah ada di grup. Kak Eri kelompok 1 ya? Berarti kita enggak Kak Ahmad. Nggak tahu. Iya, saya kelompok 1. Sudah Kak ada? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, saya mencoba akan memaparkan feedback dari program yang dibuat oleh Kak Dani, kami dari kelompok 1, saya, Kak Dani, Kak Cecep, dan Kak Maman. Langsung ke latar belakang, Kak Dani. Oke, dari latar belakang ini, sudah jelas, tidak perlu lagi membuka ke halaman yang lainnya bahwa program Jumpa Segar ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang memuat komponen dari pembuatan RTL tersebut. Dari komponen ini, setelah kami berdiskusi dan melihat secara seksama, ini
bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan sebuah pembiasaan. Jadi untuk program ini tujuannya itu membangun karakter melalui sebuah pembiasaan sehingga akan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan terbentuk kepribadian, dari kepribadian tersebut akan memunculkan peradaban. Jadi karena di sini tidak hanya aktivitas fisik tetapi konsepnya juga terus bersinergi dengan instansi-instansi lain untuk pemenuhan program di sini. Nah, dengan hal tersebut bukan tidak mungkin terwujudnya Indonesia Emas 2045 jika peserta didiknya nanti makan makanan yang bergizi, memiliki kekuatan fisik yang baik, konsep pemahamannya juga bagus. Bukan hal yang mustahil untuk menuju Indonesia Emas 2045 karena target negara kita tahun 2044 itu menjadi peringkat 5 yang terbaik di dunia untuk olahraga sesuai dengan desain besar olahraga nasional. Namun di sini ada kekurangan, yaitu pembiasaan ini hanya diberlakukan untuk peserta didik yang sekolah pagi. Jadi untuk yang sekolah siangnya tidak memungkinkan untuk melakukan, namun kami memberikan solusi untuk melakukan pembiasaan ini pada siswa yang sekolah siang, itu dilakukan sebelum pulang sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kelompok Kak Ahmad belum tampil ya? Iya Kak. Kami. Ya. Yuk. Bacakan aja kami. Iya. Ini Ada Kak? Kakak pakai handphone ya? Iya, ada Kak? Ada. Ya, kebaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi RTL Kak Ahmad. Akronimnya berseri, bersih, sehat, rindang. Kelompoknya Kak Hamdi, Kak Ahmad, Kak Yogi. Untuk umpan baliknya setelah dilihat, tadi latar belakangnya ada, tujuan program ada, kemudian capaian yang diharapkan, struktur program dan mitra, kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi, serta tantangan. Tadi sudah ada di RTL. Pak Ahmad sudah memuat semua, sudah sangat baik. Kemudian umpan baliknya itu tadi hanya kelas 4, 5, 6. Nah, mungkin nanti ke depannya itu bisa melibatkan kelas 1, 2, dan 3. Kemudian ada permainan tradisional tadi juga untuk umpan baliknya itu memperhatikan lagi faktor keselamatan. Kemudian umpan balik untuk yang kapasitas yang dimiliki itu tadi setelah baca sekilas juga permasalahan tempat gitu. Mungkin di sini bisa memodifikasi permainan alat, sarana, dan prasarana. Kemudian juga itu mungkin bisa ditambahkan bagaimana pembagian kelompoknya. Dan untuk evaluasinya bisa melibatkan guru dan murid. Seperti itu. Mungkin itu saja Kak dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 4. Ya, itu saja Kak, segitu aja. Singkat saja Kak. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak sudah mempresentasikan tentang umpan balik. Kakak-kakak yang mesti saya share. Muncul ya.
Kok belum muncul ya? Oh ininya, bentar kakak-kakak. Banyak tuh. Oke, kakak-kakak, kita sekarang masuk ke materi bukti karya di Platform Merdeka Mengajar untuk Diseminasi PKG PCOK. Nanti kita akan membahas alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, menggugah bukti karya di PMM. Jadi nanti yang kakak-kakak hasilnya itu diunggah di PMM ya kakak-kakak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini masa perjalanan kita ya. Dari orientasi sampai kita mau selesai. Ini sebagian-bagian dari kurikulum, program pengembangan kompetensi guru. Jadi kakak-kakak nanti mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini sebagai salah satu syarat kelulusan. Oke, cukup. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Kakak-kakak pastikan untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, kemarin sudah ya kepala sekolah. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kalau misalnya mau menggunakan lagu, tulis di situ lagu diambil dari gitu ya. Misalnya ada musiknya, musik diambil dari. Jadi jangan karena kita terbiasa ngambil punya orang, masukin aja. Kalau dimasukin ke PMM itu harus ada ininya. Mencantumkan nama kita mengambil gambar pun ditulis. Gambar dari apa gitu. Itu biasanya ditulis di halaman akhir. Begitu. Validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini kakak-kakak, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi kakak-kakak nanti lihat di semua modul, lalu aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Nah, di situ ada bukti karya kakak-kakak ya. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Ini bisa dipoto. Atau nanti saya kirimkan ini ke grup saja ya? Iya. Kirimkan saja ke grup. Nah, nanti kakak-kakak unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, terus berbagi bukti karya. Nanti kakak sambil pelajari ya. Ini saya cuma mengulas dulu aja. Nanti kakak bisa sambil pelajari. Karena ini nanti berhubungan dengan LMS yang kakak-kakak pegang. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak sampai menunggu saya memvalidasi kakak-kakak untuk silakan mengunggah di LMS. Begitu. Jadi jangan kakak dulu yang mengunggah. Kalau tidak salah itu kakak-kakak memasukkan dulu ke LMS. Jadi nanti saya ngelihat dulu, sudah saya ngelihat baru saya menyatakan kakak yang punya kakak boleh
ke LMS kan. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS di Desiminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi pernyataan. Nah, ternyata di LMS KKK juga ada itu kan ya, Anda mengunduh lembar pernyataan persetujuan peserta kan? Oh, ini yang waktu awal-awal. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik Make a Copy untuk menyalin dan mengunggah lembar pernyataan. Klik Kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya. Serta menyertakan lembar pernyataan PKG PJOK. Nah, ini ada pernyataannya kakak-kakak. Serta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Jadi kakak-kakak nanti mengunduh dulu di LMS ya. Ada pernyataan yang mesti ditandatangan oleh kakak-kakak dan kepala sekolah. Pemilihan kategori bukti karya, di sini ada praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, modul ajar. Kalau tidak salah, kita itu masuknya ke praktik baik, kakak-kakak. Praktik baik. Jadi nanti kakak-kakak pas sudah membuka PMM-nya cari yang berbagi praktik baik. Lalu unggah hasil yang kakak-kakak buat. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik tuh kan, betul? Praktik baik. Yang pertama, pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin, tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Begitu. Nah, kakak-kakak, yang kakak-kakak buat, baik itu melalui Canva atau PowerPoint, itu nanti di-save-nya berupa video ya. Kalau Canva itu bisa di-save berupa video. Kalau PowerPoint berarti kakak-kakak harus mengakali lagi bagaimana caranya yang di PowerPoint itu menjadi berupa video. Begitu kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa menggabungkan antara video slide yang kakak-kakak buat dengan cuplikan video yang kakak-kakak saat memberikan memberikan desiminasi terhadap rekan-rekan kakak di sekolah begitu. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Pilih jenjang yang diinginkan. Nah, kakak-kakak kan sekolah dasar, tulis sekolah dasar. Kalau misalnya kelas 1 sampai 6, klik aja 1 sampai 6. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran produk proyek. Pilih tema bukti karya Anda. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik pembelajaran. Yang kedua, pilih bentuk karya. Ini hampir sama yang tadi, kakak-kakak. Kakak-kakak kayaknya akan lebih mengerti kalau misalnya ini dikirim ya. Nah, saya coba kirim ke grup juga ya, kakak-kakak. Saya sudah kirim ke grup. Nah, ini kalau kakak-kakak gunakan RPP atau modul, sepertinya kalau itu nggak menggunakan RPP, Kak. Setelah kakak selesai mengisi semua data, untuk menggugah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai.
Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya yang tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Gitu. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi kakak nanti mengecek ya. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan atau tidak. Nanti saya di sana akan memberikan status apakah langsung kakak-kakak boleh mengupload di PMM, apakah perlu perbaikan. Itu ini kayaknya sebenarnya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya Anda yang telah telah berhasil diunggah. Kelima, cari tombol bagikan karya. Nah, nanti bagikan ke ini aja, ke WA grup kita ya. Jadi nanti kita bisa memberikan ini apa? Umpan balik gitu. Bisa komentar untuk hasil karya yang kakak buat. Ini sama. Yang pastinya nanti kita sambil berjalan saja ya kakak-kakak ya. Agar kakak-kakak bisa langsung paham. Oke, kakak-kakak terima kasih. Hari ini sudah bersemai, kita berbarengan. Saya ingatkan kembali kakak-kakak untuk tugas. Harap segera langsung dimasukkan ke saya ya. Mumpung saya masih bisa masuk ke dalam sistemnya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke pleno kelulusan dan tanggal 2, ada kemungkinan tanggal 2 kita pleno kelulusan dengan BBGP Jabar dan mungkin nanti ada seremoni penutupan yang saya dengar yang tadinya mau kita bertemu di satu tempat, gelombang 1, gelombang 2, dan ternyata kita ketemunya di Zoom gitu dalam jaringan begitu kakak-kakak. Kakak-kakak terima kasih hari ini menyita waktunya untuk tetap kita belajar. Ini materi kita terakhir kakak-kakak. Nanti kita ada satu kali lagi tatap maya untuk membahas tentang refleksi tentang apa yang telah kakak kerjakan, apa yang kakak-kakak telah kirimkan ke PMM begitu ya. Kita foto bersama dulu kakak-kakak. Foto bersama semua boleh muncul dulu nih. Boleh pakai gerakan tangan yang menurut kakak-kakak sukai. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih kakak-kakak. Tadi Kak Hamdi sudah memimpin doa, sekarang ditutup oleh Kak Erik. Silakan doa dulu Kak Erik. Baik kakak-kakak, alhamdulillah pertemuan tatap maya hari ini sudah berakhir. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan, selalu ada dalam keberkahan, dan tentunya selalu ada dalam kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Besi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu. Den, kemana wae, Den? Terus ngabaso senah. Barso di sebelah Sagittarius. Nggak ke Jakarta, Den. Body rapping gimana? Kata-kata body rapping. Body rapping. Kamaman. Kadens nanti body rapping kadens. Ai. Referensinya. Body rapping di Cikapundung cenah. Pas mau liburan sekolah aja. Nah, gitu. Nanti dibagikan kelulusannya di Pangalengan katanya. Pengukuhan eta mah. Pengukuhan bener. Mengenang. Ayo kakak keluar dari Zoom. Ya, silakan. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Salam. Ya, Kak Erik ya, yang lain-lain saya pamit ya. Saya mandi dulu. Siap Kak Pasil. Nuhun, sehat sadayana. Ayo